Ini yang nanya, mesti tanya pada dirinya. Ya setiap hari tanya, saya tinggal negara mana ini? Kalau dia jawab di negara kafir, ya mesti antum hijrah dong. Kalau dia katakan negara kafir, harus hijrah. Negara Islam. Syiar-syiar Islam ada, kata para ulama, selama tegak syiar Islam, dikumandangkan azan, ada sholat berjamaah, ada sholat Id, khotar raya, kemudian syariat-syariat yang lain dilaksanakan di negara itu, ya negara Islam. Disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya As-Sailul Jarrar, disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Ushul Tsalatsah, disebutkan oleh yang lain para ulama Ahlussunnah. Kalau menurut pemahaman Khawarij, negara kafir. Khawarij, pemahaman Khawarij. Makanya ditanya kepada orang yang faham, yang ngerti. Kita tanya kepada ulama-ulama Ahlussunnah, kepada para masyayikh, negara Islam. Masjid ada, kita mendakwakan dakwah tauhid bebas, orang berpakaian busana muslimah bebas, orang melaksanakan hari raya dilaksanakan, adzan dikumandangkan, dan yang lainnya. Jadi negara Islam. Kalau kita kerja di pemerintahan dan ulil amri melarang kita untuk berjenggot, dan kita tetap memelihara jenggot, bagaimana? Ya kalau dia menyuruh untuk maksiat, tidak boleh taat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Kalau ulil amri menyuruh kita cukur jenggot, nggak boleh taat, tidak boleh taat. Tadi disebutkan bahwa tentang perpecahan umat itu hadisnya sahih. Tetapi Dr. Yusuf Qaradawi mendoaibkan di sini. Dia bukan ahli hadis dan bukan ulama. Dr. Yusuf Qaradawi ini banyak sekali kritikan para ulama tentang dia. Bahkan yang paling fatal dia mengatakan bahwa perbedaan kita dengan Yahudi bukan karena akidah, bukan karena agama, karena tanah. Dia merebut Palestina. Bayangkan, masa seorang yang dikatakan orang alim oleh mereka mengatakannya ulama, bukan kita nggak mengatakan dia ulama. Karena para masyayikh tidak menyebut dia sebagai ulama. Ya, apakah Syekh bin Baz, apakah Syekh Al-Albani, apakah Syekh Muqbil, Syekh Rabi, Syekh Utsaimin dan yang lainnya tidak menyebutkan dia sebagai ulama. Bahkan ada buku yang menjelaskan tentang kekeliruan Qaradawi dan fatal kekeliruannya, Al-Qaradawi fil Mizan, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dr. Yusuf Qaradawi dalam timbangan syariat sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Al-Qaradawi fil Mizan. Bahkan ada buku lagi yang lebih keras lagi tentang hujatan kepada Qaradawi. Karena banyak sekali yang dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, termasuk musik diharamkan dalam syariat, dihalalkan oleh beliau. Dan masih banyak lagi puluhan kritikan yang sudah dibantah oleh Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di dalam kitabnya Ar-Rad Al-Qaradawi. Tadi disebutkan bahwa firqah Khawarij dan Syiah ini apakah dia termasuk dalam Islam? Iya, dia masuk dalam Islam. Ada sebagian ulama yang mengkafirkan, tapi pada hakikatnya dia masuk dalam Islam. Dia ahlul bidah. Rasulullah pernah berdoa 3, yang 2 dikabulkan, 1 tidak, yaitu meminta supaya tidak terjadi kemarau yang panjang, kemudian tidak dikuasai oleh musuh. Di sini kurang catatannya, tidak dikuasai oleh musuh Islam. Yang ketiga, supaya tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Yang 2 dikabulkan, yaitu tidak terjadi pacaklik yang panjang. Yang kedua, tidak dikuasai oleh musuh-musuh, meskipun musuh itu berkumpul di muka bumi ini. Tapi yang ketiga, yaitu terjadi perpecahan, tidak dikabulkan. Tetap akan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan riwayat itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Barqani. Apakah seterusnya yang diwasiatkan oleh seorang yang akan meninggal dunia, apakah boleh dia sampaikan kepada ahli waris atau orang lain? Ya, disampaikannya kepada ahli waris. Artinya orang yang mau meninggal tetap dianjurkan untuk wasiat, dan wasiat yang paling baik kepada keluarga agar mereka bertakwa kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik,
melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat yang 5 waktu dan yang lainnya. Kemudian berwasiat juga kalau saya meninggal, hutang segera diselesaikan. Yang pertama kali hutang, baru kemudian ya wasiat-wasiat yang lainnya. Jadi memang dianjurkan ketika orang mau meninggal, dianjurkan untuk berwasiat. Allah yang berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang masalah wasiat kepada ahli waris. Artinya orang yang akan meninggal, apa yang harus diwasiatkan? Saya tadi sudah saya jelaskan bahwa wasiat yang terbaik adalah menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang akhlak, ibadah, takwa kepada Allah. Adapun yang berkaitan dengan harta, Nabi bersabda, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Artinya tidak ada wasiat harta kepada ahli waris. Jadi orang yang mau meninggal, dia tidak ada wasiat kepada ahli waris yang berkaitan dengan harta. Karena apa? Karena ahli waris mendapatkan bagian dari warisan. Jadi nggak ada wasiat lagi. Umpamanya si yang meninggal mengatakan atau bapaknya mengatakan kepada anak-anaknya, saya wasiatkan rumah ini untuk fulan untuk fulan. Ini tidak ada. Kenapa? Setelah bapaknya meninggal atau keluarganya meninggal, ahli waris otomatis dia mendapatkan bagian. Yang laki mendapatkan 2 bagian, kemudian yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Jadi itu yang ada menurut syariat. Jadi tidak ada wasiat kepada ahli waris yang berkaitan dengan masalah harta. Adapun wasiat tentang takwa dan yang lain tetap ada nasihat mereka untuk selalu berjalan di atas kebaikan, berpegang pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salat. Ya, itu saja. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.